Sejumlah bank di Indonesia telah mempercepat proses digitalisasi perbankan pada tahun ini. Hal tersebut terlihat dari data transaksi digital banking yang melonjak signifikan selama pandemi COVID-19. Di tengah situasi pandemi COVID-19, sejumlah bank di Indonesia telah mempercepat proses digitalisasi perbankan pada tahun ini. Hal tersebut terlihat dari data volume transaksi digital banking yang mencapai 513,7 juta atau melonjak signifikan 41,53% dibandingkan tahun lalu. Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Anung Herlianto mengungkapkan bahwa untuk mengembangkan digitalisasi perbankan di tanah air, pihak perbankan perlu memperhatikan sejumlah tantangan yang akan dihadapi. Setidaknya terdapat 5 tantangan utama bagi industri perbankan nasional agar dapat mengembangkan bisnis model ke dalam digital banking. Pertama ialah adanya potensi peningkatan risiko serangan cyber. Kedua, ialah kebutuhan investasi yang cukup besar guna membangun infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Dan ketiga ialah ketersediaan talent digital baik secara kualitas dan kuantitas. Seperti diketahui, saat ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan nilai transaksi ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara, di mana tercatat nilai transaksi ekonomi digital dalam negeri telah menembus angka 44 miliar dolar Amerika. Angka tersebut diyakini akan terus berkembang hingga mencapai 124 miliar dolar Amerika pada tahun 2025 mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan di segmen ini kita akan membahas topik yang berbeda, revolusi teknologi perbankan, penerapan transformasi digital. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Ibu Putri Amanda yang merupakan analis PT Pevindo. Langsung saja kita sapa Ibu Putri, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Putri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah revolusi teknologi perbankan, terutama penerapan dari transformasi digital. Ini juga menarik Ibu Putri dan juga cukup banyak menjadi pemberitaan, terutama di pasar modal Indonesia. Beberapa emiten perbankan big cap ataupun yang perbankan lainnya tampaknya berlomba-lomba ini untuk melakukan transformasi digital. Dari pandangan Pevindo, bagaimana melihat dampak disrupsi teknologi digital pada industri perbankan sampai sejauh ini? Kami memandang untuk disrupsi digital ini tidak akan mengubah struktur industri perbankan di Indonesia. Kami memperkirakan bank-bank baik BUMN maupun swasta besar dengan basis retail yang kuat, kemudian juga dengan permodalan di mereka yang besar, dan mereka juga memiliki pengalaman ya dalam memenuhi regulasi dan teknologi yang lebih baik, itu juga akan tetap tangguh di tengah lingkungan yang menantang ya. Dan terus mereka juga akan mendominasi pangsa pasar di industri perbankan. Memang kami lihat untuk transaksi elektronik terus bertumbuh, namun masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan transaksi perbankan. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan tidak saling bertatap muka begitu, Ibu Putri, apakah Anda melihat adanya percepatan ini dari proses transisi, kemudian juga penerapan dari teknologi digital dalam perbankan mengalami peningkatan atau mengalami percepatan dari semestinya? Ya, karena memang di industri keuangan yang kami cermati juga ada perusahaan-perusahaan non-bank yang mereka bergerak seperti untuk melakukan transaksi pembayaran, kemudian dompet elektronik seperti itu ya. Dan dengan aplikasi yang mudah digunakan, dan ini juga seperti mendorong perbankan untuk juga mengembangkan infrastrukturnya untuk digital seperti ini gitu. Dan juga karena pandemi COVID, di mana memang masyarakat ini membatasi kegiatan, yang jadi sehingga untuk transaksi elektronik ini juga meningkat. Baik, dari pandangan Anda, segmen bank yang paling berhadapan langsung oleh perkembangan fintech apa saja, Ibu Putri? Yang kami cermati untuk segmen bank yang paling berhadapan langsung ini adalah dari consumer banking. Jadi fintech di Indonesia ini memang yang seperti saya jelaskan di awal, karena memang mereka mengembangkan pembayaran uang elektronik ya, atau dompet elektronik
ini merupakan salah satu bentuk layanan yang paling populer. Nah, tapi ini memang tidak bersinggungan langsung dengan perbankan. Dan untuk transaksi uang elektronik mengalami pertumbuhan yang pesat, ini sekitar 41%, dan bentuk layanan yang ditawarkan oleh fintech ini juga adalah layanan pinjaman konsumtif. Ya, juga yang juga tercermin kami bisa melihat bahwa kami cermati untuk jumlah kartu kredit ini mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir dipicu oleh pasar e-commerce yang berkembang pesat dan juga aplikasi fintech yang memang sangat ramah pengguna dan mudah untuk digunakan. Untuk menuju ke masa depan, Ibu Putri, apakah Anda melihat tren ini akan terus berlanjut begitu, mau tidak mau, suka tidak suka, porsinya akan terus bertambah dari digital banking ini? Ya, kami melihat memang untuk perbankan di Indonesia ini memang sedang berlomba-lomba untuk dan juga mengakselerasi untuk infrastruktur digitalnya. Dan ini kedepannya juga akan mendukung ya untuk transaksi digital. Seperti itu. Sampai sejauh ini, bagaimana Pevindo melihat dengan pertumbuhan fintech kalau kita kaitkan dengan dari sisi pendapatan dari perbankan, Ibu Putri? Kalau dari struktur pendapatan bank-bank di Indonesia ini memang kami melihat tidak terlalu rentan ya terhadap disrupsi teknologi ini, karena kalau untuk perusahaan fintech, mereka memang fokus pada sektor-sektor yang untuk mengambil keuntungan dengan menyediakan alternatif layanan yang berbiaya rendah. Dan untuk transaksi remittance, ini memang sumber pendapatan bank yang paling rentan untuk berpindah ke perusahaan non-bank atau fintech. Nah, tapi kami juga mencermati untuk berdasarkan statistik di OJK, kalau untuk struktur pendapatan perbankan ini memang masih didominasi oleh pendapatan bunga. Ya. Nah, sehingga memang kalau untuk disrupsi teknologi ini seharusnya tidak mengikis pendapatan bank secara signifikan ya, karena memang masih didominasi oleh pendapatan bunga. Baik, segmen yang dikelola oleh fintech ini adalah segmen yang tidak tersentuh oleh perbankan begitu? Ya, memang kalau yang untuk fintech ini didominasinya oleh elektronik wallet ya, atau dompet elektronik untuk melakukan pembayaran. Tapi memang di perbankan ini sudah bisa seperti itu juga gitu ya. Jadi kami melihat ke depannya layanan ini juga akan dikembangkan oleh perbankan. Baik. Ibu Putri, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa tetap bersama kami.